Identitas bukunya yaitu judulnya Pengantar Psikologi Sosial. Selanjutnya, pengarang dari buku ini yaitu adalah Bapak Agus Hermawan dan Bapak Reza Ahmadiyah. Penerbit buku kali ini yaitu dari Yayasan Hajah Kartini. Baik, kali ini video kali ini membahas mengenai resumen dari buku Pengantar Psikologi Sosial. Nah, video ini dimulai dari bab 1 ya, yaitu dengan judul Definisi Pendekatan, Metode, Kedudukan, Hubungan serta Sejarah Psikologi Sosial. Nah, yang pertama yaitu definisi psikologi sosial. Nah, psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai perilaku individu dalam konteks situasi sosial. Nah, lalu menurut Alport, psikologi sosial adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu terpengaruh oleh kehadiran orang lain. Setelah itu ada objek kajian dalam psikologi sosial. Nah, objek dalam psikologi sosial ini adalah manusia. Manusia dalam interaksi sosial, baik sebagai makhluk hidup, yaitu makhluk individu sosial maupun berketuhanan. Nah, lalu pada pendekatan dan metode psikologi sosial terdapat 4 metode. Yang pertama metode induktif, yang kedua metode deduktif, yang ketiga ada metode retroduktif, yang keempat ada metode abduktif. Lalu kedudukan psikologi sosial dalam studi psikologi yaitu manusia dimanapun, kapanpun, nah tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat. Ini psikologi sosial. Ini psikologi sosial. Jadi manusia dan lingkungan itu tidak dapat dipisahkan. Nah, psikologi yang khusus membicarakan tentang perilaku atau aktivitas manusia dalam kaitannya dengan situasi sosial. Lalu sejarah perkembangan psikologi sosial yaitu yang pertama pada masa pralahir dan tahun-tahun awal psikologi sosial. Konsep psikologi sosial disebut sebagai blok psikologis. Nah, sebutan ini berlaku pada pertengahan abad 19. Selanjutnya, masa perkembangan psikologi sosial yang masuk ke Indonesia itu ditandai dengan berdirinya bagian psikologi sosial di Fakultas Psikologi. Selanjutnya, berdua mengenai interaksi sosial. Secara terminologi, interaksi sosial juga dapat diartikan sebagai hubungan sosial yang dinamis. Nah, hubungan yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu dengan individu yang lainnya, lalu individu dengan sebuah kelompok, lalu suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, maupun di antara kelompok dengan individu dengan individu. Selanjutnya, interaksi sosial dapat terjadi bila antara dua individu atau kelompok terdapat sosial dan komunikasi sosial. Lalu terdapat bentuk-bentuk dasar interaksi sosial yaitu imitasi. Imitasi itu adalah mengikuti perilaku dari individu lainnya. Yang kedua ada sugesti. Sugesti dapat dilakukan dan diterima oleh individu tanpa adanya kritik terlebih dahulu, dengan syarat orang yang mengkritik atau orang yang memberi sugesti tersebut adalah orang yang berwibawa atau karena sifatnya yang otoriter. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi dilakukan berdasarkan perasaan-perasaan atau kecenderungan dirinya yang tidak diperhitungkan secara rasional. Yang keempat ada simpati.
Nah, simpati ya interaksi yang melibatkan adanya ketertarikan individu terhadap individu lainnya. Selanjutnya bab 3 yaitu massa dan kelompok sosial. Nah, secara umum massa diartikan sebagai orang yang tidak saling mengenal. Nah, berjumlah banyak, anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat dan tidak individualis. Nah, ciri-ciri massa itu tidak rasional, emosional, mudah tersugesti, lebih berani mengambil resiko, dan immoral. Selanjutnya, definisi kelompok. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi guna mencapai suatu tujuan dan memandang satu sama lain sebagai kita. Lalu, tipe kelompok ada 4. Yang pertama, primary group, seperti keluarga. Selanjutnya ada social group. Nah, social group itu sebagai kita sebagai karyawan di suatu perusahaan. Selanjutnya ada kolektif. Kolektif itu adalah orang yang berkumpul di suatu tempat, seperti mahasiswa yang berkumpul di kelas. Selanjutnya ada kategori. Kategori yaitu seperti pria, suku, dan agama. Tipe kelompok ditentukan oleh kuantitas dan kualitas interaksi sosial, ruang lingkup, setting, dan tujuan kelompok tersebut. Ciri-ciri kelompok terdiri dari 2 orang atau lebih, struktur, peraturan norma, selanjutnya ada tujuan, lalu goodness atau sebuah perusahaan, organisasi, dan kesatuan. Selanjutnya ada interaksi dan ketergantungan. Selanjutnya ada jenis kelompok. Yang pertama ada kategori sosial, audiens, berkerumunan, tim, lalu ada keluarga. Selanjutnya yang terakhir ada organisasi formal. Selanjutnya ada dinamika kelompok. Dinamika kelompok yaitu studi tentang sebab akibat yang ada di dalam sebuah kelompok. Nah, kelompok terbentuk setelah masing-masing individu terlibat saling tertarik untuk berkelompok. Nah, ketertarikan tersebut muncul sebagai akibat dari kebutuhan untuk mendapatkan sebuah kepuasan bersama atau tujuan. Nah, di samping itu, seseorang yang akan masuk ke kelompok, nah itu juga mengalami perubahan seperti kognitif. Selanjutnya, perilaku antar kelompok. Nah, perilaku antar kelompok ada beberapa definisi. Nah, perilaku antar kelompok, definisi tersebut sangat menekankan adanya interaksi yang saling bertatap muka atau face to face antara kelompok yang berinteraksi. Yang kedua, adanya persepsi dan penghayatan. Penghayatan antara anggota kelompok bahwa mereka merupakan anggota kelompok tersebut. Anggota kelompok dari kelompok sosial yang sama berbeda satu sama yang lainnya. Yang ketiga yaitu hubungan antar kelompok terjadi apabila anggota 2 kelompok atau lebih saling berinteraksi dan terjadi berdasarkan penghayatan anggota tersebut. Lalu berbagai perilaku kelompok seperti prasangka, diskriminasi, kerjasama, konflik, dan kompetisi menjadi mungkin terjadi apabila individu menempatkan serta menghayati dirinya sebagai bagian dari kelompok tertentu. Lalu ciri dalam kelompok yaitu yang pertama struktur kelompok, yang kedua kepaduan atau solidaritas. Nah, selanjutnya ada teori perilaku antar kelompok. Yang pertama teori konflik heuristik. Teori ini ditemukan oleh Sharif, di mana ia menekankan pentingnya
peran hubungan fungsional antara dua kelompok atau lebih dalam hubungan antara kelompok. Selanjutnya, teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori identitas sosial. Teori ini dikembangkan oleh Dachshund Turner. Nah, menurut teori ini, teori identitas sosial perilaku kelompok terjadi karena adanya dua proses berbeda, yaitu proses kognitif dan proses motivasional. Selanjutnya ada teori deprivasi relatif. Teori ini menekankan pada pengalaman individu dan kelompok dalam kondisi kekurangan atau deprivasi dan kekurangan beruntung atau disentralisnya. Nah, konsep ini dikemukakan oleh Schwartz. Selanjutnya ada bab 5, yaitu norma sosial dan konformitas. Norma sosial adalah ukuran yang digunakan oleh masyarakat untuk mengukur apakah tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar dan apakah tindakan tersebut dapat diterima sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan norma sosial juga dapat diartikan sebagai patokan atau sebuah pedoman untuk berperilaku di dalam sebuah masyarakat. Nah, selanjutnya ada konformitas. Konformitas adalah kecenderungan untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain dan perilaku adat istiadat di sekitar. Selanjutnya jenis-jenis norma dan fungsinya. Yang pertama yaitu cara untuk menunjuk pada suatu bentuk perbuatan di dalam hubungan antara individu. Yang kedua adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan yaitu cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya ada tata kelakuan. Tata kelakuan merupakan norma yang bersumber pada ajaran agama, yaitu ideologi yang dianut oleh masyarakat. Yang keempat ada adat. Adat yaitu norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat atau tata kelakuan yang kuat serta kuat integrasinya. Nah, norma sosial dilihat dari sumbernya dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada norma agama. Norma agama yaitu norma yang bersumber dari sumber ajaran agama. Selanjutnya ada norma kesopanan, yaitu ketentraman hidup yang berlaku dalam hubungan atau interaksi sosial masyarakat agar seseorang bertingkah laku dengan baik. Bertingkah laku dalam seperti pergaulan dalam teman atau masjid. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah ketentuan yang bersumber pada hati nurani atau moral dan tumbuh dari budi pekerti manusia itu sendiri. Nah, norma hukum halnya ada norma hukum, yaitu ketentuan. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum yaitu ketentuan yang tertulis yang berlaku pada kitab atau undang-undang negara, atau norma yang berasal dari ketentuan yang berasal dari penguasa atau negara. Nah, norma sosial memiliki beberapa fungsi, antaranya yang pertama sebagai pedoman atau patokan berperilaku dalam masyarakat. Yang kedua, menerapkan wujud konkret nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, suatu standar atau skala dari berbagai kategori perilaku. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari konformitas. Nah, jenis-jenis konformitas yang pertama yaitu
penerimaan. Nah, penerimaan atau acceptance itu adalah konformitas ketika secara pribadi individu menyetujui atau sepakat dengan ide dari kelompok. Yang kedua, pemenuhan. Pemenuhan ini pemenuhan dalam konformitas, yaitu ketika individu tidak setuju dengan perilaku atau sikap kelompok sehingga perilaku atau sikap tersebut dilakukan dengan tidak terus atau tidak rela. Yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian dan konformitas kepribadian merupakan faktor internal dari individu. Selanjutnya ada culture. Nah, culture dan kultur. Nah, culture atau konformitas dalam pengalaman. Konformitas dibentuk oleh konteks kultural di mana individu hidup dan tumbuh. Nah, yang D yaitu adalah alasan dan faktor yang mempengaruhi konformitas. Nah, yang pertama, alasan untuk konformitas yaitu berpengaruh pengaruh informasi, keinginan untuk bertindak benar. Selanjutnya ada pengaruh normatif, keinginan agar disukai. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, yaitu kecenderungan individu untuk menyesuaikan diri dan mengikuti suatu kelompok tersebut. Yang pertama dengan ukuran kelompok, keseragaman kelompok, lalu komitmen pada kelompok. Selanjutnya yaitu gabungan tentang kepemimpinan. Yang pertama, definisi kepemimpinan secara etimologi. Pengertian kepemimpinan dapat ditinjau dari aspek etimologi dan pendapat secara epistemologi. Kepemimpinan atau leadership dapat dipahami sebagai berikut. Bertolak belakang dari pengertian secara harfiah tersebut, maka demikian memimpin merupakan suatu pekerjaan seseorang tentang bagaimana cara untuk mengarahkan atau direksi orang lain. Nah, secara terminologi, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar supaya mereka mau bekerja sama dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Lalu untuk mengajak orang lain mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan maksimal. Selanjutnya ada teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, teori Genitas yang berpendapat bahwa memimpin itu adalah takdir menurut orang tua, sehingga ia memiliki bakat. Nah, yang kedua adalah teori sosial, mengatakan bahwa pemimpin itu bukan dilahirkan, melainkan dibentuk. Selanjutnya adalah teori ekologis yang mengkompromi kedua teori di atas, yakni selain calon pemimpin itu harus memiliki bakat kepemimpinan, juga bakat tersebut harus dilatih dan dibimbing agar berkembang bakatnya. Lalu di samping itu ada beberapa teori pendekatan. Teori pendekatan kepemimpinan diantaranya yaitu ada teori sifat. Teori sifat yaitu kepemimpinan atau trait theory. Sesuai dengan namanya, teori sifat ini berangkat pada keberadaan sifat-sifat atau watak-watak atau karakter yang melekat pada setiap individu. Nah, selanjutnya adalah teori perilaku atau behavioral. Lalu ada teori konstitusional.
Nah, selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe komparator. Tipe kepemimpinan ini biasanya dipakai oleh pemimpin yang sudah mapan dalam perusahaan tersebut dan memiliki pengaruh yang sangat luas dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tipe komunikator. Yang ketiga ada tipe kontrol. Tipe ini dipakai para pemimpin yang suka memaksakan kehendak pada bawahnya. Nah, selanjutnya ada tipe kompak. Tipe pemimpin yang tegas dan keras seperti beton. Nah, selanjutnya ada tipe convection. Tipe kepemimpinan yang biasa dipakai para pemimpin yang penuh dengan lip service, yaitu penuh dengan janji-janji. Yang keenam ada tipe conqueror. Nah, pemimpin yang bertipe sangat suka dengan berbagai tantangan dan ingin menaklukkan berbagai tantangan tersebut. Selanjutnya ada tipe konsortium. Nah, tipe kepemimpinan ini menggunakan kerjasama dalam kerja. Selanjutnya bab ke-8, yaitu kontrol diri. Pengertian kontrol diri yaitu kemampuan untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan untuk menarik perhatian, keinginan untuk mengubah perilaku agar sesuai dengan orang lain atau sesuai dengan untuk orang lain. Setelah itu ada aspek-aspek kontrol diri. Yang pertama ada behavioral control, kedua cognitive control, ketiga decisional control. Jenis-jenis kontrol diri ada over control, under control, kontrol di individu dalam upaya mengendalikan impuls secara tepat. Selanjutnya, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri. Yang pertama ada faktor internal. Kontrol diri ada pada usia. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor ini diantaranya adalah lingkungan keluarga. Selanjutnya bab 9, yaitu hubungan anak dan orang tua di masa milenial. Pengertian era digital merupakan perkembangan dari dunia teknologi yang terdiri atas seperangkat media yang tidak akan berfungsi jika berdiri sendiri. Adanya teknologi membuat masyarakat berubah. Nah, masyarakat berubah salah satunya adalah perubahan budaya yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi atau lebih dikenal dengan determinisme teknologi. Selanjutnya, anak di masa milenial adalah mereka yang kelahirannya antara tahun 1981 hingga 10 tahun 2000. Selanjutnya, karakteristik anak di masa milenial. Yang pertama, anak mampu menggunakan teknologi lebih baik dibandingkan dengan anak generasi sebelumnya. Selanjutnya, anak lebih mudah mencari informasi karena lebih baik dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, anak di masa milenial kurang suka membaca secara langsung seperti membaca buku atau koran terserisnya. Lalu, orang tua di zaman milenial yaitu orang tua yang memberi penanaman nilai moral yang baik akan menghasilkan anak yang memiliki kepribadian yang baik. Nah, selanjutnya hubungan antara anak dan orang tua di zaman milenial, yaitu mendidik anak di zaman milenial perlu usaha ekstra jika dibandingkan dengan zaman puluhan tahun yang lalu. Selanjutnya bab 10, pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan sebagai proses membuat pilihan di antara berbagai pilihan, yaitu pilihan pandangan, pengambilan keputusan optimasi. Nah, keputusan optimasi hal ini karena telah memperhatikan semua faktor yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Selanjutnya, di sini orang eksekutif menempuh suatu keputusan yang mengutamakan kepuasan daripada mengejar penyelesaian yang terbaik. Nah, selanjutnya kategori keputusan. Yang pertama, keputusan representasi. Yang kedua, keputusan
keputusan informasi, keempat keputusan eksplorasi, selanjutnya teknik pengambilan keputusan, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Selanjutnya ada model pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, fakta. Kesimpulannya adalah fakta akan menunjukkan keputusan apa yang sesuai, tetapi pada dasarnya tidak semua fakta menyajikan informasi yang lengkap dan jelas. Yang kedua ada pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik. Nah, yang ketiga ada intuisi. Yang keempat ada logika. Yang kelima ada analisis sistem. Selanjutnya ada tipe pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan individu merupakan hasil proses dari beberapa pertimbangan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Nah, menyelesaikan masalah ini memiliki tujuan dan makna yang berbeda-beda terhadap keputusan yang diambil. Yang kedua, pengambilan keputusan di dalam kelompok pengambilan keputusan. Nah, kelompok dianggap menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada keputusan individu. Selanjutnya ada relevansi psikologi dengan pengambilan keputusan psikologi sebagai disiplin ilmu digunakan untuk melihat situasi kehidupan nyata, kekuatan psikologis mengenai pembuatan masalah. Nah, sebagaimana telah melalui proses pemilihan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam kehidupan nyata. Nah, karena tidak semua argumen bisa disudahi secara objektif, mungkin saja untuk mengurangi pertentangan yang ada. Oke, selanjutnya bab 11, psikologi sosial terapan. Nah, psikologi sosial terapan dapat didefinisikan sebagai aplikasi sistematis dari konstruksi prinsip, teori teknik intervensi, metode penelitian, dan temuan penelitian. Nah, psikologi sosial untuk memahami atau memperbaiki masalah sosial pada bidang lingkungan. Nah, konsep lingkungan tentunya memainkan peran yang berarti dalam riset dan teori. Pada teori psikologi dari awal pertumbuhan bidang ini, maka definisi psikologi lingkungan sebagaimana dikemukakan para ahli sesungguhnya dapat mencakup semua bidang psikologi. Yang pertama ada keprihatinan pada lingkungan, tinjauan pendekatan behavioral terhadap masalah-masalah lingkungan. Perilaku adalah fokus utama dari ilmuwan. Nah, analisis perilaku menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari perilaku. Itu ada 5 tahap dasar yang dibuat sebagai serangan sistematis terhadap masalah, yakni diagnosis, pengembangan, hipotesis kasual, lalu ada pengembangan intervensi, pelaksanaan intervensi, dan evaluasi pengaruh. Selanjutnya, psikologi sosial di bidang peradilan. Psikologi forensik adalah bidang yang berkenaan dengan hubungan antara psikologi dan hukum. Nah, ini digunakan pada saat pembuktian dari bukti-bukti untuk memfasilitasi pembuatan keputusan legal dan aspek operasi keadilan. Semua butuh kegiatan psikologi profesional ketika beraksi dengan pengetahuan khusus yang memadai, juga sebagai ahli dalam kasus psikolegal, pembelaan dalam sidang, serta cara yang benar dalam fasilitas mental dan mental forensik. Cukup sekian dari resumen dari beberapa dari semua bab yang terdapat dalam buku pengantar psikologi sosial. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai psikologi sosial. Saya mengucapkan
Terima kasih sudah